Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya percaya hari ini di dalam kasih penyertaan Tuhan, Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat cinta kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Engkau Allah yang maha hadir, hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun anak-anak-Mu berada, supaya pada saat seperti ini ketika kami merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus Engkau memberikan pencerahan, menerangi hati pikiran kami sehingga kami dapat memahami firman Tuhan. Roh Kudus berkati hati kami, pikiran kami dan kehendak kami, supaya kami setelah mendengarkan firman Tuhan, kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang Anda bayangkan ketika melihat foto yang ada berikut ini? Saudara, foto ini menggambarkan tentang gereja kita. Sudah 16 minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita beribadah secara online. Saya tidak tahu apakah Anda merasa kangen ya melihat gedung ini. Biasanya tiap minggu kita datang, betul nggak? Kita beribadah di tempat ini. Kita juga bukan hanya beribadah, turun di lobi, selesai ibadah kita minum teh, minum kopi, makan snack, ngobrol lama-lama. Tapi hari ini saudara, sudah 16 minggu kita tidak bertemu. Ada beberapa jemaat yang mengatakan, Musa Petrus, aduh lama ya, kangen tidak ketemu. Iya saudara, saya juga kangen tidak bisa bertemu. Ada yang mengatakan, kita tidak bisa lagi ke gereja Musa, gimana ya? Saudara sekalian, menarik dengan kalimat, kita tidak bisa ke gereja. Saudara, betul nggak bahwa kita tidak bisa ke gereja? Apa itu gereja? Saudara, kalau saudara mencari di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, saudara tidak menemukan kata gereja di dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara membaca di dalam Alkitab Bahasa Inggris, saudara cari kata church atau gereja itu, saudara akan menemui banyak kata tentang church. Di dalam bahasa Indonesia, kata church atau gereja itu menggunakan kata jemaat. Nah, kata tersebut baik church maupun jemaat, di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ekklesia. Kata ekklesia itu di dalam bahasa Yunani artinya berasal dari dua kata, yaitu ek artinya keluar dan kaleo artinya memanggil. Ekklesia artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari keadaan berdosa. Untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Jadi saudara sekalian, ketika bicara tentang gereja, Alkitab tidak mengatakan bahwa gereja itu adalah gedungnya. Tapi gereja itu adalah orang-orangnya. Oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang gereja, kita dipanggil keluar dari dosa bukan untuk datang ke gereja, tetapi untuk menjadi gereja. Satu hal yang berbeda, bukan? Karena gereja itu sebenarnya bukan gedung, gereja adalah saudara dan saya. Oleh sebab itu, kalaupun kita tidak dapat datang ke gedung gereja, kita tidak kehilangan esensi gereja, karena dimanapun Anda berada, kita adalah gereja, Anda dan saya adalah gereja. Saudara, ketika kita bicara tentang gereja, di dalam sepanjang surat Efesus, ada 3 gambaran yang digunakan untuk menggambarkan gereja. Selama 2,5 bulan ini, kita belajar dari surat Efesus. Dan 2 minggu yang lalu, Guru Injil Samuel telah mengajarkan tentang gereja adalah keluarga. Itu yang disebut di dalam Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, ketika bicara tentang gereja adalah keluarga, maka penekanannya adalah bahwa kita ini identitasnya sama. Identitas kita satu, yaitulah murid Kristus. Yang kedua yang ditekankan di dalam gambaran tentang gereja adalah keluarga itu adalah bahwa ayo saling menerima dan saling mengasihi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gambaran kedua tentang gereja yang ada di dalam surat Efesus, yaitu bahwa gereja adalah tubuh. Lebih tepatnya adalah gereja adalah tubuh Kristus.
Di dalam Efesus 1 ayat 22-23 firman Tuhan berkata demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Kristus itu digambarkan sebagai kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Berikutnya mari kita membaca Efesus 4. Saudara, sesuai dengan urutan pembacaan Alkitab untuk membahas Efesus sepanjang 2,5 bulan ini, hari ini kita sampai kepada Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Mari perhatikan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, di sini juga disebut sekali lagi gambaran bahwa gereja itu adalah digambarkan sebagai tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya. Saudara, apa yang ingin Tuhan ajarkan ketika menggambarkan gereja adalah tubuh Kristus? Saudara, ketika bicara tentang Kristus adalah kepala, kepala itu saudara sekalian adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu di dalam ayat 16, selesai di akhir ayat 15 dikatakan Kristus adalah kepala, ayat 16 diawali dengan kalimat daripadanya lah seluruh tubuh, lalu dilanjutkan di bagian akhir menerima pertumbuhannya. Saudara, Alkitab menggambarkan bahwa kepala itu adalah sumber kehidupan. Dari kepala itulah memancar, mengalir sumber kehidupan itu. Saya suka apa yang ditulis di dalam Biblical Theology Study Bible, dikatakan Kristus sebagai kepala tubuh adalah sumber kehidupan bagi gereja. Di dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata Christ as a head of the body is the source of sustenance. Sustenance itu saudara artinya adalah gizi. Artinya adalah energi. Artinya adalah sesuatu yang memberikan kehidupan. Kristus digambarkan sebagai kepala karena Dialah yang memberikan energi kehidupan bagi tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya. John Piper mengatakan begini, Kristus adalah sumber kehidupan dan pertumbuhan gereja. Jadi saudara, Kristus sebagai kepala itu artinya Kristus menjadi sumber dari kehidupan yang menghidupkan kita dan juga pertumbuhan. Saudara, sama seperti tubuh kita, membutuhkan sumber kehidupan supaya kita bisa hidup dan kita perlu bertumbuh. Maka gereja, kita sebagai anggota tubuh, kita perlu hidup dan bertumbuh. Oleh sebab itu tidak ada cara lain saudara, kecuali satu, yaitu terhubung kepada sang kepala gereja yang adalah sumbernya. Saudara, hari ini kita tidak bisa datang ke gedung gereja. Kita terpaksa tidak bisa datang ke gedung gereja. Tidak apa-apa, karena ini keadaan yang terpaksa. Tetapi yang penting di dalam situasi hari ini, dimanapun Anda berada, jangan pernah putus hubungan dengan sang kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumber dari kehidupan, sumber dari pertumbuhan hidup kita. Supaya hidup iman kita bertumbuh dan menjadi kuat. Dengan iman yang kuat, kita mampu untuk menghadapi tantangan hidup yang susah, apalagi di tengah COVID-19 ini. Kita membutuhkan iman yang kuat. Maka jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan Yesus. Di dalam Kolose 2 ayat 18-19, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose, ada orang-orang yang hari itu suka menyesatkan anggota jemaat. Dikatakan dalam ayat 18, mereka ini pura-pura beribadah. Kenapa Paulus mengatakan mereka pura-pura beribadah? Di dalam ayat 19 dikatakan, karena mereka tidak berpegang teguh kepada kepala. Tidak berpegang teguh kepada kepala. Di dalam terjemahan NIV ada kalimat yang lebih menarik, yang lebih pas untuk kita dengarkan.
Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 19 terjemahan NIV dikatakan, they have lost connection with the head. Mereka kehilangan koneksi, terputus hubungan dengan sang kepala. Kalau saudara, handphone saudara lost connection, saudara nggak bisa telepon, maka handphone saudara nggak bisa berfungsi. Saudara, orang-orang yang pura-pura beribadah secara fisik, datang beribadah, tapi kehilangan koneksi dengan Tuhan, sama saja. Mungkin bisa datang ke gedung gereja, tetapi tidak mengalami pertumbuhan karena koneksinya dengan kepala tidak ada, tidak terhubung. Tapi biarpun saudara hari ini ada di rumah, terpaksa di rumah, ketika saudara bisa terkoneksi, terhubung, berrelasi, memiliki hubungan yang intim dengan sang kepala, maka saudara sebagai tubuh menjadi hidup dan bertumbuh. Amin. Saudara, itulah sebabnya poin pertama ini penting. Marilah kita sebagai anggota tubuh Kristus, dimanapun Anda berada, peliharalah hubungan dengan Kristus, sang kepala gereja. Mungkin Anda bertanya, gimana caranya? Caranya adalah dengan melalui doa. Doa berhubungan dengan Tuhan. Berbicara kepada Tuhan melalui firman, membaca firman, mendengarkan Tuhan berbicara melalui apa yang difirmankan di dalam Alkitab setiap hari. Melalui bersekutu, duduk tenang, sediakan waktu bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya sebagai anggota tubuh, saudara mendapatkan kesegaran iman dari sang kepala. Saudara, beberapa waktu ini saya sering bertanya kepada anggota jemaat, bagaimana dalam pelaksanaan ibadah online? Menikmati nggak ibadah online? Menurut saudara, saudara menikmati nggak ibadah online? Saudara, banyak yang mengatakan, aduh Musa, ibadah online beda dengan ibadah biasa, rasanya nggak segar, rasanya nggak semangat seperti kalau duduk di gedung gereja ada orang lain beribadah di sekitar kita. Mungkin saudara merasakan hal demikian? Saudara, kalau bicara tentang tidak bertemu orang jadi tidak bersemangat, saya juga sama. Hari ini saudara, saya khotbah sendirian saudara. Bangku ini semua di depan saya kosong. Jadi kurang semangat rasanya, padahal biasanya ada jemaat yang bertegur sapa, saya bisa melihat tatap mata saudara. Saya teringat di sebelah kiri saya biasanya Pak Tranggono dan Bu Kyoklan duduk. Di dekat tengah sini ada Togap. Di mana Togap hari ini? Di sebelah kanan belakang ada Pak Yogi dan Ibu. Di sebelah atas ada Pak Apolos, Pak Leksi dan Bu Yanti. Ada Benjamin dan Clara. Ada Pak Samuel di sebelah sana. Ada Pak Iskandar Samuel di sebelah kanan saya biasanya. Di mana Anda semua hari ini? Di tempat yang tidak ada di ruangan ini. Tentu saja sebagai pendeta saya merasakan sedih kok tidak ada. Tapi saudara sekalian, hal itu tidak mengurangi sedikit pun bahwa kita tetap terhubung satu dengan lain karena kita terhubung dengan sang kepala. Dan itu adalah hal yang penting yang membuat kita terus hidup beriman, disegarkan dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya minggu lalu, di minggu sore, ada persekutuan doa wilayah para senior, artinya orang-orang yang usianya sudah senior. Saya memimpin persekutuan doa secara Zoom, pakai website, pakai Zoom meeting. Maka saya tanyakan hal yang sama, Bapak Ibu, apakah Anda menikmati? Apakah Bapak Ibu menikmati ibadah online? Saya pikir karena sudah senior, tidak terlalu mudah menggunakan gadget atau komputer, mungkin tidak bisa menikmati. Tapi saudara, jawabannya membuat saya terkejut dan terharu. Dari semua yang hadir dalam persekutuan doa online di hari Minggu sore, mereka mengatakan bahwa, Musa, kami semua bisa menikmati kok. Ada yang mengatakan, saya bisa menikmati. Kenapa bisa menikmati? Saya bersyukur. Karena walaupun tidak bisa datang ke gedung gereja, tapi masih bisa menikmati ibadah secara online, terhubung dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Wow, hati yang bersyukur, ada contentment, jadi segar imannya. Saudara, ada yang mengatakan bahwa senang karena ibadah online sekarang membuat saya bisa lihat wajahnya Musa besar-besar. Biasanya duduk mungkin di belakang, tidak bisa melihat besar. Wajah saya kelihatan kecil, tapi sekarang di
televisinya kelihatan besar, close up. Ya puji Tuhan. Ada yang mengatakan, saya bisa menikmati hubungan dengan Tuhan karena punya waktu banyak. Hampir tiap hari baca Alkitab lebih banyak. Bahkan tiap hari banyak teman kirimkan renungan. Sehingga saya bertumbuh dalam Tuhan, sehingga ketika hari Minggu beribadah, saya lebih siap beribadah. Oh puji Tuhan sekali. Saudara, itulah sebabnya dimanapun Anda berada, di dalam keterbatasan kita, tidak bisa ke gedung gereja, tetapi saudara adalah gereja. Kita tidak dipanggil untuk datang, keluar dari dosa untuk datang ke gereja. Di dalam keterbatasan tidak bisa ke gereja. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi gereja itu sendiri. Hal yang berikutnya, saudara sekalian, apa yang kita pelajari, apa yang firman Tuhan ingin ajarkan ketika mengatakan bahwa Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Saudara, ketika bicara tentang kepala, di dalam kepala itu ada otak. Otak itu adalah pusat susunan syaraf yang mengendalikan anggota tubuh. Kalau saudara melihat di gambar ini, orang main basket, maka saudara waktu menangkap bola basket, otak itu akan memerintahkan tangan, lengan atas, lengan bawah, dan jari untuk siap menerima bola. Lalu ketika kemudian mau melempar bola sambil lompat untuk masuk ke dalam ring basket saudara, wah itu lebih rumit lagi. Maka harus mengatur otak, memerintahkan otot kaki untuk lompat, memerintahkan otot tangan untuk siap melemparkan bola, memerintahkan mata untuk melihat apakah tepat, dan di dalam saat yang tepat perintah dikatakan lempar. Kalau saudara yang terjadi adalah syaraf itu lambat merespon, sudah waktunya melempar nggak dilempar, apa yang terjadi? Luput saudara. Nah yang indah adalah Tuhan menciptakan otak itu. Luar biasa. Sel syaraf dalam tubuh kita jumlahnya sekitar 100 miliar, saudara, banyak banget. Dan itu yang memegang peranan penting. Dari otak dihubungkan dengan otot-otot. Dan itu harus dengan kecepatan yang pas, supaya apa yang harus dilakukan, diperintahkan di sini, sudah langsung bisa dikerjakan oleh bagian tubuh. Saudara, kecepatan signal syaraf dari otak sampai ke bagian tubuh, itu ada mulai dari 1,5 km per jam sampai 432 km per jam. Wah, cepet nggak? Cepet saudara. 432 km per jam. Mobil Formula 1, Formula 1 saudara, yang ngebutnya luar biasa itu, kecepatan maksimumnya sekitar 378 km per jam. Cepat sekali. Tapi saudara, signal dari otak sampai ke anggota tubuh kita itu bisa sampai 432 km per jam. Cepat sekali. Koordinasi tangan saudara, supaya tangan kita bisa bergerak. Itu Tuhan berikan syaraf yang kecepatannya itu bisa sampai 234 km per jam. Sehingga ketika saudara makan, saudara ngangkat sendok, di dalam syaraf ini ada gerakan yang ngebut banget saudara. Ya. Kaki juga sama, 162 km per jam syaraf itu. Kecepatannya memberikan perintah. Saudara, mobil Formula E itu kecepatannya 225 km per jam. Syaraf kita untuk memberikan informasi sampai ke tangan itu 234 km per jam. Kalau saudara lagi makan, nyendok itu artinya apa? Untuk setiap gerakan itu di sini berseliweran mobil Formula E, saudara. Wush, wush. Cepat sekali, betul enggak? Nah, itu adalah ajaibnya Tuhan memberikan kepada kita. Namun saudara, apa yang terjadi? Kalau kemudian ternyata kecepatannya melambat atau terputus, maka saudara jadi masalah. Di dalam dunia medis ada yang namanya penyakit ataksia atau gangguan koordinasi otak terhadap otot. Kalau terganggu, maka saudara, ataksia itu membuat tangan ini waktu diperintahkan gerak, geraknya lambat atau responnya lambat. Sudah waktunya gerak, dia belum gerak. Nanti dia sudah sampai di sini, belok kiri, dia nggak belok kiri saudara. Tetap jalan terus. Akibatnya sendok saudara, harusnya ke kiri, malah tetap di sini, luput, tidak masuk. Itu kalau makan, saudara. Saya pernah melihat orang yang ataksia begitu. Saya mendampingi dia ketika makan. Aduh, susah sekali. Sudah sendok 10 kali, saudara, baru 3 kali aja yang bisa betul-betul dapat nasi. Begitu nasi sudah diangkat, saudara, mau sampai mulut,
terganggu saudara, sehingga kemudian tidak bisa masuk mulut, karena informasi dari otak ke tangannya terlambat. Orang yang mengalami ataksia juga kemudian susah berjalan. Harusnya kaki sudah mulai turun kalau melangkah, belum turun kakinya. Akibatnya bisa tersandung jatuh saudara. Jadi saudara sekalian, ketika anggota tubuh tidak bisa diatur oleh kepala sebagai pusat kendali, maka yang pertama adalah artinya ada masalah koneksi. Yang kedua adalah itu membahayakan dirinya, bisa jatuh, bisa celaka. Nah, apa yang dilakukan saudara sekalian? Banyak hal yang dilakukan. Orang Kristen juga sama saudara. Orang Kristen yang mengalami ataksia, tidak terhubung dengan baik dengan kepala juga perlu diobati. Kalau tidak dapat masalah, masalahnya apa? Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-14 dikatakan, sebagai orang Kristen kita harus bertumbuh dewasa. Karena kalau tidak bertumbuh, tidak di dalam koordinasi dengan kepala, kita ini gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kita menjadi orang Kristen yang akhirnya tidak tahu apa yang harusnya yang Tuhan ingin kehendaki kita lakukan. Kita melakukan sesuatu dan akhirnya mencelakai diri kita. Kita melakukan sesuatu ternyata kita jadi tersesat. Berbahaya, membahayakan diri kita. Oleh sebab itu sekalian, kita harus melakukan sesuatu. Buat orang yang ataksia ada obat untuk diminum, lalu dilakukan terapi, latihan, supaya akhirnya koordinasi kepala dengan otot kembali jalan baik. Buat saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, supaya koordinasi antara kepala gereja dengan kita, anggota tubuh Kristus itu berjalan baik, maka kita perlu melatih diri untuk mengikuti koordinasi dengan Kristus sang kepala gereja. Nah, caranya bagaimana melatih diri? Belajar mempraktekkan firman Tuhan. Kalau tadi yang pertama, saudara mungkin sudah lakukan tiap hari membaca firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Anda memiliki persekutuan dengan firman Tuhan. Tetapi tidak cukup dengan hal itu. Kita perlu berlatih mengikuti koordinasi sang kepala. Saudara, gambar ini menarik bukan? Saya mendapatkan gambar ini ketika melihat di internet. Seorang yang memasang tali untuk rock climbing di dapurnya lalu naik-naik. Ini maksudnya apa? Saudara, orang ini adalah Tony Valenzuela. Tony Valenzuela adalah seorang olahragawan yang suka rock climbing. Tapi selama situasi pandemik tidak bisa keluar saudara. Akibatnya dia bingung bagaimana untuk bisa rock climbing. Yang dia kemudian lakukan adalah dia selama ada di rumah, stay at home, tidak boleh kemana-mana. Dia latihan rock climbing di dapurnya. Memang kayaknya nyeleneh, saudara. Tapi prinsipnya yang menarik. Di dalam website dari Rock and Ice, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Tony ini disebut dengan quarantining. Gabungan dengan kata karantina dengan kata training. Jadi selama di karantina, melakukan training. Ditulis di situ, kita memang terjebak di rumah. Tapi bukan berarti kita tidak dapat menjadi lebih kuat. Ini bagus sekali saudara. Prinsip yang baik yang harusnya juga dimiliki oleh orang Kristen. Sekalipun dalam keadaan pandemi kita tidak bisa kemana-mana. Mari kita lakukan quarantining. Yaitu tetap berlatih. Berlatih apa? Berlatih mempraktekkan firman Tuhan. Supaya kita terus ada dalam koordinasi dengan sang kepala. Saudara, yang terakhir apa yang kita pelajari tentang kepala dan tubuh ini. Saudara, firman Tuhan di dalam ayat 16 terjemahan baru bunyinya adalah daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Saudara, di dalam Alkitab terjemahan baru rasanya agak berat dipahami, tetapi di dalam Alkitab terjemahan ESV bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah dipahami. Saya bacakan. Di bawah pimpinannya, semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Lalu perhatikan. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Haleluya.
Saudara, ayat ini ingin menjelaskan bahwa apa? Bahwa di dalam desain Tuhan, orang Kristen itu, orang percaya itu didesain sebagai tubuh yang saling melayani. Dan pertumbuhan itu terjadi dikatakan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, artinya saling melayani, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Saudara, Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya hari ini. Kalau Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Sebagai anggota tubuh kita perlu saling melayani. Supaya melaluinya kita juga boleh bertumbuh bersama. Saudara, wajar bila kita kehilangan suasana persekutuan, pertemuan kita secara fisik. Namun janganlah persekutuan antar anggota tubuh itu menjadi berhenti gara-gara tidak bisa bertemu dengan fisik. Kita tidak dapat bertemu secara fisik, tetapi kita masih tetap dapat saling melayani sebagai anggota tubuh. Apa yang dapat saudara lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Ayo, yang pertama saling menyapa. Saudara, ketika saudara tidak bisa bertemu, saudara bisa WA, bisa telepon, apa kabar Bapak, apa kabar Ibu. Saudara, kami lakukan itu dan ketika orang disapa, dia merasa senang, tidak sendiri. Jadi sapaan saudara melalui telepon dan WA itu adalah sebuah pelayanan. Apa yang dapat dilakukan? Saling mendoakan. Saudara, selama pandemi ini saya dan teman-teman rohaniwan belajar untuk menerapkan hal yang baru. Kalau kita telepon atau WA kita tanyakan apa yang perlu didoakan. Dan saya suka sekali saudara, setiap kali saya telepon lalu di akhir telepon saya tanyakan apa yang perlu didoakan. Orang yang ditanya senang karena mau didoakan apa, banyak yang perlu didoakan. Lalu kita berdoa bersama. Saudara, selesai mendoakan, orang yang didoakan merasa diberkati. Dan saya yang mendoakan juga merasa bertumbuh. Walaupun tidak bertemu fisik, boleh tetap melayani. Kalau saudara lakukan itu antar saudara, maka saya yakin di tengah-tengah hidup kita yang terpisah secara fisik di tempat masing-masing, kita tetap bisa saling melayani dan melaluinya kita bertumbuh. Di gereja kita ada persekutuan doa wilayah. Bahkan di beberapa wilayah tidak lagi dilakukan 3 bulan sekali, ada yang maunya sebulan sekali, bahkan ada yang maunya seminggu sekali, dan mereka merasakan pertumbuhan karena bertemu, saling sharing. Saudara, inilah kesempatan untuk kita sebagai tubuh betul-betul hidup saling melayani walaupun di dalam keterbatasan. Evangelical Dictionary of Christian Education mencatat satu kalimat yang menarik, bahwa gereja itu adalah sebuah persekutuan orang percaya yang bekerja sama, saling melayani, sehingga melaluinya kemudian orang boleh mengenal Kristus. Setelah ini kesempatan, kita bangun hidup sebagai anggota tubuh yang saling melayani, dan melalui saling melayani, biarlah itu menjadi kesaksian yang membawa orang juga kemudian datang kepada Kristus. Mari berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini dalam cinta kasih dan berkat Tuhan, kami boleh bersama beribadah. Tuhan berkati supaya kami boleh bertumbuh menjadi tubuh Kristus yang hidup. Kami terkoneksi dengan Sang Kepala, yaitu Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami. Walaupun kami tidak bisa bertemu di gedung gereja, tetapi kami adalah gereja. Kami adalah tubuh Kristus. Kami rindu Tuhan, terus bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan berkati supaya kami di dalam hidup kami bersama, kami juga boleh hidup saling melayani. Walaupun terpisah, Tuhan berkati supaya kami boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling menyapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, supaya situasi pandemi yang membuat kami terpisah ini tidak membuat kami tercerai-berai, karena kami tetap satu tubuh. Hidupkanlah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.